Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat, 23 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menabur Pesona atau Menabur Kebaikan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 11 ayat 24 sampai dengan ke-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat bimbingan, pertolongan, pencerahan yang Engkau sampaikan melalui kebenaran firman Allah. Dan kami mau belajar bedanya menabur pesona dan menebar kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dalam sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sebuah tema yang cukup menarik dan pasti sewaktu sahabat seperjalanan mendengarkan tema ini, maka sudah ada di dalam pikirannya bagaimana mendefinisikan tema ini, yaitu menabur pesona atau menabur kebaikan. Mari kita belajar bersama-sama. Sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan, menabur pesona. Pesona berbicara tentang tampakan luar. Pesona berbicara tentang apa yang dilihat oleh mata. Pesona berbicara tentang sesuatu yang kita lihat, bagian luar, dan kita belum tahu apa yang terjadi di bagian dalamnya. Itu yang disebut dengan menabur pesona. Membuat orang terpesona dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, kecantikan, kegantengan, kekayaan, dan bagian firman Tuhan yang kita pelajari bersama di sini adalah yang disebut dengan menabur pesona. Kita melihat banyak sekali di dalam dunia media sosial yang sangat mudah sekali untuk kemudian menyebar kemana-mana dan istilahnya adalah viral, yaitu orang yang menyombongkan kekayaan, orang yang memamerkan segala kelebihannya. Apapun bentuknya, bisa kekayaan, bisa pencapaian, bisa prestasi, bisa harta benda yang kita miliki. Bahkan ada orang yang menabur pesona sekaligus dengan cara menabur kebaikan. Bagaimana kebaikan yang dilakukan sekali kemudian diupload di media sosial, kemudian pada saat yang sama, betul dia menabur kebaikan, namun tujuan dasarnya adalah sesungguhnya menabur pesona. Dengan perbuatan baik yang dilakukan satu kali, mungkin memberikan uang kepada orang susah, orang di pinggir jalan 100.000 bahkan 1 juta. 1 juta diberikan sekali kemudian tersebar sampai puluhan ribu, mungkin juga jutaan ditonton. Apa yang dinikmati oleh orang yang bersangkutan? Kalau tujuannya memang baik, itu akan mendorong orang-orang untuk berbuat yang sama. Mengedukasi orang-orang untuk melakukan perkara yang sama. Bagaimana yang berlebih itu bisa memberikan yang kekurangan. Tetapi jikalau motifnya adalah bukan menabur kebaikan, tetapi menabur pesona melalui kebaikan yang diberikan. Sehingga tatkala kebaikan itu diberikan dengan motivasi menabur pesona, kebaikan itu menjadi tidak baik. Bukankah firman Tuhan berkata, apa yang dilakukan tangan kananmu jangan diketahui oleh tangan kirimu? Ini memiliki makna yang sangat dalam. Kebaikan yang diberikan itu harus dengan ketulusan, tanpa keinginan mendapatkan timbal balik, tanpa punya keinginan mendapatkan respon yang sesuai dengan harapan kita. Benar, orang kaya bisa memberi orang miskin 1 juta sekali memberi. Tapi sesungguhnya pada saat yang sama, jikalau motivasinya adalah pesona, maka dua-duanya adalah orang miskin. Yang pertama adalah orang miskin yang memang miskin secara harta benda, berkekurangan. Tetapi orang yang memberi dengan motifnya adalah pesona, maka dia pun miskin. Dia ingin dipuji, dia miskin, dia haus akan pujian, dia lapar akan pengakuan. Dia butuh dijunjung, dia butuh diangkat, dia butuh kemudian dimuliakan oleh orang-orang yang mendapatkan pemberian kebaikan yang kita berikan kepadanya. Sehingga firman Tuhan katakan, ada orang yang menabur harta tetapi bertambah kaya. Di sini adalah orang-orang yang menabur harta dengan motif-motif yang baik. Dan itu janji Tuhan. Apa yang kita berikan kepada orang lain dengan ketulusan, maka sekalipun kita tidak berharap akan ada balasan daripada Tuhan, kita mempercayai bahwa setiap berkat yang diberikan kepada orang lain, itu akan kembali segala sesuatunya adalah buat kemuliaan Tuhan dan bukan buat pesona diri sendiri. Sehingga ada firman Tuhan berkata pada bagian ini,
Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Bukankah sahabat seperjalanan menemukan orang-orang seperti demikian dalam hidup saudara? Ada orang yang murah hati tetapi hartanya tidak pernah habis-habis. Tentunya orang yang murah hati tersebut selain dia bekerja keras, dia memang diberkati oleh Tuhan, namun dia menjadi bendahara Allah. Dia tahu dengan jelas apa yang dimilikinya. Sebagian milik dia, tapi sebagian itu sesungguhnya dititipkan oleh Tuhan untuk dikelola dengan baik. Sebagian yang menjadi miliknya itu sesungguhnya bukan miliknya pribadi, tapi milik orang lain yang dititipkan oleh Tuhan. Sehingga kita bertemu dengan orang yang bagaimana yang firman Tuhan katakan, menyebar harta tetapi bertambah kaya. Pada bagian yang berikut dikatakan ada yang menghemat secara luar biasa, namun tetap kekurangan. Saya melihat tidak hanya berbicara tentang kekurangan di dalam secara finansial, tetapi ada orang kaya, memang kaya luar biasa, sampai matinya pun dia tetap kaya, tidak kekurangan. Tetapi apa yang kurang di dalam diri orang tersebut? Yaitu kurang empati, kurang peduli, kurang belas kasihan. Benar-benar seperti demikian, karena saya pernah melihat orang seperti demikian. Bagaimana seorang yang punya sebuah perusahaan, biro jasa travel, orang yang kaya, dia naik kendaraan. Sewaktu itu saya masih usia lebih muda, dia naik beca karena dia tidak bawa kendaraan ke tempat, kemudian tempat usahanya masih menawar dengan angka yang lebih rendah daripada biasanya, dan dia rela jalan kaki daripada naik beca dengan harga yang agak sedikit dimahalkan oleh tukang beca itu. Mungkin melihat bapak ini memang seorang bos, tetapi jikalau tawar-menawar itu mungkin pada harga yang sama, tukang beca ini juga mau. Tetapi bos ini, orang kaya ini lebih rela jalan kaki. Dengan demikian sahabat perjalanan, pilihan itu sesungguhnya pada diri kita. Bagaimana kita tidak hanya berdoa kepada Tuhan, memiliki kekayaan secara finansial, tetapi juga kita memiliki hati yang penuh dengan kekayaan. Kekayaan belas kasihan, kekayaan berbagi, kekayaan menolong orang lain. Sahabat perjalanan, kita berdoa di suasana negara tercinta kita, tatkala pemilu terjadi, bagaimana setiap paslon itu menjanjikan kebaikan-kebaikan. Kita berdoa agar itu tidak hanya menabur pesona, tapi benar-benar menabur kebaikan. Kita berdoa untuk mereka-mereka yang terpilih menjadi pejabat-pejabat tinggi di negara kita, dari atas sampai ke bawah. Mereka memiliki hati yang kaya, dan mereka berkomitmen menjalankan setiap janji yang diucapkannya dengan pertolongan Tuhan. Tidak perlu kita mengumpat, kita tidak perlu nyinyir, tapi kita mendoakan agar sungguh-sungguh janji yang diucapkannya, jabatan yang diterimanya, mereka melakukannya benar-benar dengan hati yang takut akan Tuhan dan menjalankan semua janjinya. Mereka pertanggungjawabkan tidak hanya di depan masyarakat yang memilihnya, tetapi di hadapan Tuhan yang memberikan sebuah kepercayaan untuk menjabat pada bagian-bagian posisi tertentu. Sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi orang yang menabur kebaikan tanpa harus menabur pesona. Kalau pesona itu timbul karena reaksi dari orang yang menerimanya, biarkanlah itu menjadi bagian orang tersebut. Tetapi kita tidak perlu pada saat menabur kebaikan, pada saat yang sama kita sedang menuntut pesona yang harus diungkapkan oleh orang yang menerimanya. Dengan demikian, kita akan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sewaktu menabur kebaikan, kita hanya ingin memuliakan Allah dan bukan menabur kebaikan dalam rangka menabur pesona. Mari sahabat perjalanan, diberkatilah setiap kita masing-masing yang tidak hanya diberikan kekayaan di dalam bentuk finansial, tapi juga punya hati yang kaya di dalam berbagi dan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.